bagaimana kalau kita integrasi taman dengan pengolahan sampah organik gitu ya. Jadi awalnya juga ada kekhawatiran kan, orang identik sampah itu dengan bau misalnya gitu ya, kotor. Jadi kita buktikan, kita coba buat fasilitas pengolahan sampah organik di taman ini gitu. Ya buktinya mungkin ya akhirnya bisa kan aktivitas di sini, tetap aktivitas tanpa terganggu adanya pengolahan sampah. Petugas sampah di sini itu dari daerah lain. Kalau dia ke sini naik angkot gitu ya, setiap habis ngumpulin sampah dia selalu ganti baju untuk pulang gitu. Katanya dia cerita setelah dipilah-pilah itu dia nggak perlu ganti baju. Maksudnya ketika dia pulang naik angkot tuh nggak ada yang merasa bau, katanya begitu. Itu saya pikir itu hal yang apa ya, ini ungkapan si petugas sampah yang jarang ngomong nih biasanya. Karena kan yang terjadi saat ini, ya kalau kita balik lagi ke konsep zero waste, memang masalah kita itu terjadi karena sampah kita tercampur kan. Karena kalau kita memilah, ya kita sebenarnya nggak berhadapan dengan masalah sampah katanya Polkonet. Kita berhadapan dengan ya tumpukan kertas, tumpukan kaleng, tumpukan kaca, tumpukan sisa makanan yang mungkin punya cara sendiri gitu untuk mengelolanya. Jadi pemilahan di sumber ini sebenarnya memang salah satu kunci. Karena kan yang terjadi sekarang itu ketika sampah dicampur dibuang ke TPA, itu kan kawan-kawan pemulung baru mulai milah di situ kan, dipungutin tuh kayaknya plastik-plastik misalnya atau sampah-sampah yang punya nilai gitu untuk masuk ke industri daur ulang. Tapi nggak seperti itu yang ideal. Zero waste itu tujuan utamanya untuk penekanan di pengurangan sampah. Kita membangun untuk pemilahan dari rumah tadi ya, pemilahan kemudian diolah sedekat mungkin. Pemilahan tadi ya, ada sampah yang sisa makanan ya diolah sedekat mungkin gitu ya. Kemudian kita kembangkan sistem, karena kalau kita hanya berbasis kesadaran memang selalu dibilang lama gitu ya, tapi sambil dipaksa gitu ya.